Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara menampilkan gambar dan meletakkan posisi gambar gitu ya. Nah sebelumnya silakan cari dulu gambar. Ini gambar kebetulan saya cari mengenai mobil lah ya. Oke. Nah kalau yang kemarin ini kita buat dulu file new, file save as. Latihan 6. Oke. Latihan 6. Oke, untuk menampilkan gambar ya, kalau kemarin kita ingetin lagi itu dengan cara memanggil image src ya, kemudian cari gambarnya, misalnya ini. Kalau yang ini kan saya di latihan modul. Nah, karena di sini di latihan modul saya nggak meletakkan gambar di file luar, contoh seperti ini, copy. Ini yang di dalam ya, contoh ya. Misalnya 1.jpg. Ini untuk gambar. Kan ini ya. Nah, untuk memanggil gambar yang ada di dalam folder, nih folder gambar contoh ya, berarti saya panggil gambar slash, misalnya saya manggil nomor 2 nih ya, gambar nomor 2. Yang keluar adalah mobil warna putih. Oke, benar ya. Jadi kalau misalnya gambar itu ada di dalam folder ya, berarti kita panggil foldernya terlebih dahulu. Sekarang kita gabungkan antara gambar dan teks. Misalnya, jadi kita ada beberapa gambar dan gambarnya nanti tulisannya akan kita lepas sesuai yang kita inginkan. Misalnya gambar 2 ini ya. Align sama dengan top. Ini saya kasih width sama dengan 300. Mobil berada posisi atas. Mobil berada teks ya, teks. Mobil berada pada posisi atas. Oke. Kemudian ini gambar nomor 1 dulu ya. Saya copy. Buat dulu paragraf. 2 ini 300 happiness kalau align misalnya middle, berarti posisi teksnya berada di tengah. Kemudian ada lagi main bottom, teksnya berada di bawah.
Oke. Kita jalankan. Nah, seperti ini ya. Ini berada di atas, di tengah, ini posisi teks di bawah. Oke, sekarang bagaimana kalau misalnya nanti ada menggabungkan gambar dengan teks atau seperti paragraf lah gitu ya. Nah, untuk itu kita menggunakan align, bukan lagi top, middle atau button, tapi menggunakan left gitu ya. Misalnya nih left ya, jadi gambar dulu kemudian baru align sama dengan left, dimana kita tulislah di sini, di gambar ini di kiri paragraf. Kemudian habis left itu right. Right ini dia posisinya kanan ya. Ini posisi kanan. Jadi nanti kita tambah lah yang lainnya ya. Ini left sama right dulu. Oke, kita save, kita jalankan. Nih, kalau yang ini di rata kiri, ini rata kanan. Kita coba. Mobilnya kali ya, mobilnya coba 100. Nah, kiri rata kanan. Ini untuk posisi dari motor ya. Mobil. Ini posisi dari mobil. Oke, sekarang kita masuk ke materi 4. Materi 4 itu mengenai tabel ya. Jadi kita bahas mengenai tabel. Tabel ini nanti di dalamnya tuh ada kolom. Ini kolom, kemudian ada baris, kemudian ada isi di dalamnya itu kita sebut dengan sel. Jadi ada kolom, ada sel, ada baris. Kita nanti yang kita gunakan tagnya adalah tag tabel. Ini untuk ini ya. Nanti kita harus menggunakan tag tabel untuk membuat tabel di dalamnya. TR itu untuk membuat baris dari tabel yang kita gunakan. TD itu untuk mengisi baris yang ada di dalam ya. Kemudian TH itu untuk judul dari tabel tersebut ya, judul tabel. Oke, sekarang kita lihat atau kita contohkan. Oke, ini dia halaman caption. Nanti boleh pakai top, boleh pakai bottom. Halaman TR
center, boleh pakai left, center, right, atau top, middle, button. Ini biasanya kalau misalnya tadi ada gambar, makanya tadi saya materinya mengenai gambarnya itu mau di posisi mana, kiri, di tengah, di atas, atau di bawah. Kemudian elemen TH ya, untuk tabel data itu nanti kita ada menggunakan background color, ada colspan, ada rospan. Ini tabel yang disatukan ya, tabel yang disatukan dari dua tabel menjadi satu. Kemudian untuk membuat jarak garis itu ada namanya cell padding, kemudian ada cell spacing ya, ini untuk menentukan besar jarak sel yang satu dengan sel lainnya. Kemudian width, besar tabel ya, besar ini ya, besar isian. Kemudian background color untuk warna, lainnya itu untuk posisi. Oke, ini contoh yang ada di materi yang nanti akan saya berikan. Untuk peletakan gambar menggunakan font line ya. Nih body kita menggunakan tabel, bordernya 5, berarti nanti garisnya itu besarnya 5 ya. Kemudian peletakan gambar, nah itu menggunakan caption. Nah untuk isian itu menggunakan untuk ini ya, untuk ini kepala yang di atas itu menggunakan TH, sedangkan yang di bawah untuk isi itu menggunakan TD. Ini contohnya, baris 1 kolom 1 itu TD isi ya, TD. TH nya di sini kagak ada ya, nanti kita cek, kita buat dulu ya. Kemudian ini untuk jenis border atau jenis nih kalau kayak gini mau kita kasih jenis border untuk yang mau kita buat ya. Ini contoh-contohnya. Kita mulai, file, new, file, save as. Latihan 7. Oke, kita membuat tabel terlebih dahulu. Jadi habis kita pakai tabel, kita pakai H2 dulu ya. Latihan membuat tabel H2. Oke, jangan lupa pakai tabel. Tutup tabelnya, table. Oke, baru kita isi. Caption kita pakai misalnya daftar harga, caption kita pakai daftar harga mobil itu. Kemudian TR, TR tadi apa? Nah itu baris ya. TR itu adalah baris. TR di dalam baris ada isi TH. TH ini judul dari baris ya. Nomor misalnya model. Lagi kapasitas
3. Oke, setelah TH kita tutup TR nya ya. Next. Nah, udah judul, ini kan udah judul nih. Nih, ini jadi judul yang dari di tabel tersebut. Ini captionnya ya, tuh di caption ini. Jadi dia kalau caption ini dia ngikut dari berapa panjang tabel kita. Nah, itu dia. Oke, sekarang kita buat lagi. Misalnya untuk isi tadi memakai TD, data di dalam nih TD, data tabel. Jadi isinya saya mau pakai TR, titik dulu, TR, TD, slash TD, copy, paste. Misalnya saya mau, nah isi itu sesuai dengan yang ada di atas ya. Misalnya nomor 1 untuk yang TD di ini nomor, berarti TD nomor ini untuk modelnya misalnya model apa ya, model gak tahu deh, model Toyota kali aja ya. Oke, kemudian kapasitasnya misalnya 5000 cc itu kali ya. Terus harga misalnya 200 juta. Oke, nah ini untuk 1. Jadi kalau kita jalankan model kapasitas. Oke, untuk isi yang lainnya bagaimana? Isi yang lainnya tinggal kita copy ya. Jadi kita copy aja dulu. Copy nomor 2 Alhamdulillah. Wah, kursornya 7 250. Nih, nomor 2 ya. Kalau mau isi nomor 3 ya tinggal di kopas. Kalau sini 9, ini 150. Oke, kita sudah ada 3 3 data ya, atau 3 nama mobil. Nah, bagaimana untuk membuat ini kotak atau bingkai atau border? Nah, di sini tabel tinggal kita tambah border sama dengan misalnya 1, tinggal tambah border. Oke, jadi ya, jadi tabel kita. Nah, itu untuk membuat tabel. Kalau misalnya tabelnya tadi mau diatur tingginya, lebarnya gitu ya. Nih, misalnya di sini di PH ya, di PH. Ini kursornya kenapa lagi nih?
height, misalnya kita kasih 50, baru tadi nomor baru TH. Terus ini width sama dengan misalnya 250. Ini tadi modal ya. Harga. Kira-kira seperti itu. Jadi ada apa namanya, untuk membesarkan ini ya, apa namanya, kotak yang judul. Seperti ini. Kenapa ada tanda itu kira-kira untuk membuat atau mengatur tinggi dari lebar selnya tadi. Nah, kalau kita mengubah atribut pada baris pertama, itu kita menggunakannya itu hex, itu untuk baris pertama. Ya, sedangkan untuk baris setelahnya itu baru menggunakan width. Jadi kolom 1 itu tidak diubah nilai kolomnya, sedangkan kolom 2 ya, kolom 2 itu akan dirubah nilainya. Yang tadi berapa tuh? 250. Nah, itu kolom 2 itu yang mengubah nilai dari lebarnya tadi. Oke. Itu untuk mengatur mengatur tinggi. Sekarang bagaimana dengan memberi warna latar baris sel dalam tabel. Jadi misalnya kita memberi warna, di sini aja deh kita pakai ya, yang setelah width ini TR. Kenapa sih? TR kita pakai background tulisan background color sama dengan misalnya gray, ya, kemudian kita tutup itu untuk memberi warna. Oke, kita cek itu dia ya, untuk memberi warna yang diisi nomor 3 lagi.
itu untuk memberi warna dari tabel yang kita punya. Jadi Anda tinggal ganti, bisa pakai ini ya, misalnya pakai warna C apa ya ini Pak? Nah itu, jadi warna apa namanya, warna RGB yang bisa kalian pakai juga bisa, atau warna misalnya tapi tidak bahasa Indonesia ya, ada grey, ada green, ada red, ada blue. Nah pakai yang seperti itu ya untuk memberi warna. Kemudian untuk memberi gambar pada tabel, sekarang kita kasih gambar ya. Oke, di TH nya tadi kita tambah dulu TH width sama dengan 200 harga misalnya 150 ya, langsung itu 200. Ini untuk gambar ya. Untuk gambar, sekarang kita tambahkan gambar di sini. TD image src, tetap mencari gambar. Nah saya gambarnya itu ada di latihan di gambar, di dalam aja gambar baru satu titik jpg ya. Kemudian tadi ada tuh saya pakai width sama height, nah ini dia, cukup aja ya, sama headnya 100. Untuk gambar tadi habis itu baru saya kasih tutup jadi. Coba kita cek, kita save, kita jalankan. Oke, ini ya. Boleh kalian kita tambah lagi, misalnya gambar 2 dan ini gambar 3. Oke ya, ini kenapa gambar, karena tadi ya saya letakkannya itu di dalam folder gambar. Nah ini kan saya latihan 7 berada di gambar, tapi kalau misalnya di luar sama dengan file kita, berarti di sininya tidak perlu gambar lagi, langsung aja nama filenya. Oke, untuk latihan atau materi tabel cukup sekian dulu, nanti sesi berikutnya baru kita tambah lagi. Oke, assalamualaikum.